kembali lagi di Basa Basi, bincang asik bareng sahabat berbagi. Gimana nih kabar kalian? Abad, Andika, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Saura. Alhamdulillah baik. Kak Saura gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga, dan semoga juga teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton Basa Basi juga dalam keadaan yang baik ya. Amin. Oh iya, amin. Oh iya, kayaknya kurang afdol kalau kita belum perkenalan lagi ya, karena barangkali nih ada di antara sahabat-sahabat di rumah yang baru nonton Basa Basi di episode 2 ini. Jadi buat sahabat yang baru nonton, perkenalkan, Assalamualaikum, nama aku Saura, hari ini bertindak sebagai MC di Basa Basi, dan aku sudah ditemani dengan dua rekanku yang cantik dan ganteng. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari aku ya, halo teman-teman semua, kenalin aku Ayu Batari dari tim Sahabat Berbagi. Halo Abad. Halo. Oke, sekarang giliran gue ya. Oke, perkenalkan, nama saya Andika Fauzan, saya juga dari tim Sahabat Berbagi. Nah, kali ini kita bertiga ini lagi ngumpul-ngumpul lagi nih. Minggu sebelumnya kita udah pernah ngumpul. Nah, kita ngebahas tentang apa sih, Ra? Apa, Ra? Coba ingat, bantu ingat gue. Bantu ingetin gue. Kita flashback sedikit terlebih dahulu kali ya. Jadi di minggu lalu itu, di episode pertama, kita tuh udah tipis-tipis bahas tentang apa sih sahabat berbagi, terus visi misi secara keseluruhannya itu apa sih dari sahabat berbagi. Iya. Gitu. Pokoknya di minggu sebelumnya ya kita ngebahas tentang mengenai apa itu aplikasi sahabat berbagi dan visi misi dari aplikasi sahabat berbagi. Nah, jadi buat teman-teman yang kelewatan buat nonton masih belum terlambat. Teman-teman bisa lihat aja langsung di Instagram kita di @sahabatberbagi_apps atau di channel YouTube kita di Sahabat Berbagi. Jadi teman-teman bisa nonton balik ya. Atau enggak emang teman-teman yang ingin nonton lagi bisa aja langsung nonton lagi ya. Paling tinggal effort sedikit, scroll sedikit ya di Instagram kita, atau bisa search aja langsung di YouTube ya kan, SB Basa Basi atau channel kita Sahabat Berbagi ya kan. Karena nggak afdol kalau kita nonton itu cuma setengah-setengah ya kan, nggak nonton semua episodenya. Sama kayak kita nonton drakor ya nggak sih, nggak afdol kalau kita nggak nonton semua episodenya. Terus juga nih di SB Basa Basi kita selalu buka sesi pertanyaan, betul nggak sih Bat? Betul banget nih. Jadi kita tuh pernah sempat buka sesi pertanyaan di Instastory @sahabatberbagi_apps. Dan ternyata yang nanya tuh ada banyak, dan juga ada yang nanya tentang yang lagi viral nih sekarang, yaitu tentang investasi. Nah, di kalangan teman-teman aku juga udah pada mulai sering ngomongin investasi gitu. Ada yang udah mulai ngomongin trading, kripto, atau bahkan ngomongin Bitcoin juga diomongin. Bitcoin banyak banget. Bener banget. Nih di sini ada Kak Andika nih yang katanya sering banget investasi dan lagi senang investasi kan. Boleh diceritain Kak, gimana pengalamannya Kak? Kalau ngomongin investasi ya kebetulan sih juga emang lagi baru mulai investasi. Ya seneng sih berinvest. Terus juga emang kalau lagi nongkrong juga kan kayak sering ngebahas sama teman-teman soal trading tuh kayak gimana, berinvestasi tuh seperti apa, ya kan? Nah, kayak menurut gua pribadi kayak kalau kita berinvest dan bertrading itu tuh kayak keuntungannya tuh banyak banget. Kayak juga bisa kayak nambah penghasilan tambahan dan juga lebih fleksibel gitu loh. Kayak kita bisa ngelakuin di mana aja. Kayak misalnya kita lagi di cafe nih, kita tinggal buka handphone, buka platform yang kita mau, tempat kita berinvestasi, udah deh selesai. Entah itu mau sambil kerja, sambil bermain atau kemanapun tuh kita bisa bertrading di mana aja sih, Bat. Itu sih yang fleksibel banget ya. Suka. Setuju banget. Dan kalau ngomongin investasi gini, aku jadi keinget deh yang lagi viral sekarang di media sosial itu lagi trending banget kan. Iya kan, tentang NFT. Terus nama Gozali juga lagi trending banget sekarang. Jadi hot topic banget di Indonesia itu. Bener banget, jadi hot topic. Itu dia kenapa sih, Bat? Kayak gue lupa deh, dia emang gue pernah dengar ya kayak Gozali itu Gozali. Tapi itu apa sih, Bat? Kayak Gozali itu apa gitu loh? Kenapa dia bisa trending gitu loh? Jadi dia tuh ngetrend karena dia berhasil ngumpulin miliaran rupiah dari foto-foto selfie yang dia kumpulin selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Waduh, niat juga ya. 5 tahun. 5 tahun dia selfie gitu. Itu tuh pas dia selfie itu tuh posisinya tuh sama
sama terus atau nggak emang dia beda-beda gitu angle-nya, Bat? Apa emang dia sama aja gitu foto-fotonya, bentuknya, angle-nya? Se- Sejauh yang aku lihat sih sama, cuman beda-beda tempat gitu Kak, backgroundnya Oh. beda-beda. Iya, Gitu. maksudnya konsisten banget gitu, dia sabar ya kan, Iya. dengan posisi yang sama gitu kan. 5 tahun lagi kan, 5 tahun tuh lama banget. Betul, kayak aku juga ngoleksi nih foto-foto selfieku 5 tahun, apakah bisa ikut dijual, ikut pergabungan NFT ini? Tapi Apakah bisa gitu kan? Tapi ngomong-ngomong nih, ngomongin NFT. NFT itu apa ya, Bat? Kepanjangannya gitu, aku masih agak awam nih soalnya. Jadi dari yang udah aku baca di berita-berita, kalau NFT atau non-fungible token itu merupakan aset digital yang nilainya nggak bisa diganti atau ditukerin karena keunikannya. Nah, dalam kasus ini, Gozali itu ngumpulin selfie-nya selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Satu foto selfie-nya itu bisa dijual harga terendahnya 6 juta dan harga tertingginya itu bisa sampai 31 juta rupiah. Nah itu Wah, kayak bisa dah tuh untuk Wow. cewek-cewek gitu. Gimana, Ra? Lu mau nggak? Misalkan cuma lu selfie aja Mau gitu. sih gue, tapi pertanyaannya aman atau tidaknya ini loh guys. Aman. Iya sih, kan? aman. Cuman sih kalau untuk kasusnya Gozali ini mungkin ya. Ini hanya akan terjadi cuman sekali sih dalam tren NFT ini. 1 in million ya. Iya, kayak banyak kayak in case juga banyak orang-orang yang sekarang ini kan ikutin banget tuh kayak Gozali kan, banyak yang dia sampai foto selfie-nya dia jual di OpenSea segala macam. Terus juga sampai yang lebih parahnya lagi, foto identitasnya dia, KTP-nya dia juga upload juga. KTP. Iya, Lengkap dengan foto selfie dia pegang KTP. Itu apa nggak berbahaya nggak sih, kayak kurang banget ya nggak sih? Iya, privasinya sampai ke umbar gitu ya. Jangan KTP, saking ada trennya Gozali ini juga kayak baju koko pun fotonya tuh dijual di NFT. Parah ya? Semuanya nggak mau kalah langsung pada mau jual dijadiin NFT ya. Tapi dari kasusnya Gozali ini ada yang kasus menarik banget ya kan. Kayak kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa kesabaran Gozali itu mengumpulkan selfie selama 5 tahun dengan konsisten. Betul. Nah, itu tuh juga salah satu prinsip utama ketika kita ingin berinvestasi, itu adalah sabar. Nah, dari sabar itu nanti akan berbuah manis ya. Contohnya kayak Gozali ya kan, dia cuma iseng gitu loh, selfie selama 5 tahun. Tiba-tiba dia juga nggak ekspektasi foto itu tuh bisa terjual sampai miliaran. Ya nggak sih? Setuju banget aku sama Andika. Memang untuk investasi itu sebenarnya intinya ya ini ya, sabar dan konsisten, ya kan? Walaupun memang untuk sabar dan konsisten itu ya, itu effort yang sangat luar biasa besar gitu loh, sulit gitu kan orang untuk bisa sabar dan konsisten. Tapi ya benar akan ada hasil yang kita tuai nantinya, sama dengan kayak kita berbuat kebaikan di sahabat berbagi, ya nggak sih? Kita juga harus sabar nih, konsisten, ya kan? Tapi nanti hasilnya juga akan kita tuai, nggak cuma saat di dunia, bahkan di akhirat. Nah, juga kayak berwakaf juga itu salah satu investasi untuk dunia dan akhirat. Jadi kayak di dunia kita bisa ngasih ke orang lain yang membutuhkan, dan di akhirat pun kita juga mendapatkan pahala yang berlimpah karena salah satunya itu kita kayak ngasih sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, dan itu tuh terus mengalir terus pahalanya ke kita sendiri gitu loh. Ya nggak Ra? Betul. Bener banget, pokoknya nggak ada ruginya deh kalau misalkan kalian berbuat kebaikan, apalagi kalau berwakaf melalui aplikasi Sahabat Berbagi. Nah, aplikasi Sahabat Berbagi ini juga bisa kamu download dengan mudah di App Store atau di Google Play Store. Setuju sama Abah. Thanks for the info. Dan by the way, kita kan udah buka sesi pertanyaan nih ya, Bat ya, di Instagram Sahabat Berbagi. Kita masuk ke sesi pertanyaan ini kali ya, Bat. Dik, gimana? Iya, boleh. Oke. Kalau gitu aku coba bacain pertanyaannya. Nanti dari Abad atau Andika yang menjawab ya. Oke. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Ini pertanyaannya termasuk umum sih. Pertanyaannya itu, wakaf itu apa sih? Andika mungkin mau coba jawab? Boleh. Wakaf adalah menahan suatu benda yang tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Jadi sekedar info nih, wakaf itu adalah orang yang berwakaf. Jadi si wakaf ini bisa dengan bebas boleh menjualnya. Jika si wakif ini wafat,
harta tersebut bisa menjadi warisan buat si ahli warisnya gitu, Ra. Jadi emang ini sebenarnya mirip-mirip kayak investasi, cuma nggak investasi juga gitu ya, lebih ke kayak buat ke kehidupan nantinya gitu ya, nggak Bener sih banget. kalau wakaf itu, ya kan? Oke, semoga teman-teman di rumah, semoga sahabat-sahabat di rumah paham ya. Kalau nggak paham, yuk tanyain lagi biar minggu depan kita bahas lagi ya. Nanti bisa kita open Oke, polling lagi ya di Instagram ya, Ra. betul. Kita open polling nih, udah pada paham belum wakaf itu apa gitu ya? Kalau belum paham, kita ulang lagi minggu depan. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih yang kedua. Kalau pengen wakaf tapi nggak punya uang gimana? Gimana tuh? Abad atau Nah, Andika yang mau jawab? Abad? Aku mau jawab ya. Gantian. Jadi makanya kenapa ada aplikasi Sahabat Berbagi. Jadi di aplikasi Sahabat Berbagi ini kalian bisa berwakaf dari nominal yang terjangkau banget, yaitu dari Rp50.000, tapi potensi yang kalian dapetin itu bisa lebih dari itu. Nah, pasti kan kalian bingung, kenapa kok potensinya bisa lebih dari itu? Nah, maka dari itu kalian harus tetap mantengin media sosial Sahabat Berbagi karena kita akan bahas di SB Basa Basi episode selanjutnya. Gitu. Betul, kita bahasnya pelan-pelan ya, biar sahabat nih pelan-pelan juga pahamnya, nggak langsung too much information gitu kan di otaknya. Pelan-pelan sahabat, tahan dulu, nanti kita bahas ini di episode yang lebih lanjut ya. Oke, terus nih ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaannya itu mirip-mirip. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, wakaf asuransi sama dengan investasi juga nggak sih? Wakaf asuransi konsepnya gimana ya? Oh, jadi mungkin ini pertanyaan terkait wakaf asuransi itu apa gitu. Mungkin Andika? Iya, boleh, boleh, Saura. Jadi akan gue jelasin kayak, jadi wakaf asuransi itu mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang manfaat asuransi jiwa dan manfaat investasi asuransi jiwa. Jika bergabung di Sahabat Berbagi, manfaat yang kamu peroleh ada 2, yaitu 45% dari nilai pertanggunganmu kamu akan diberikan kepada nazir yang telah kamu pilih, sedangkan 55% dari nilai pertanggungan kamu akan diberikan kepada ahli waris yang telah kamu tetapkan ketika kamu bergabung di Sahabat Berbagi nih teman-teman. Jadi teman-teman dapat berwakaf sekaligus dapat memberikan warisan kepada ahli warisnya nih. Jadi selain kita berwakaf juga kita dapat pahala mengalir. Terus untuk kebaikan bersama, teman-teman juga bisa loh kayak mendapatkan mengasih warisan untuk kepada ahli waris yang udah kalian pilih di awal. Gitu. Betul. Dan ini menggunakan itu tadi ya prinsip manfaat asuransi jiwa dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ini pertanyaan terakhir berarti di minggu ini. Gimana ya sistem ujroh di Sahabat Berbagi? Wow, udah ada yang langsung nanyain soal ujroh nih. Siapa yang mau jawab? Aku mau jawab sekarang. Jadi sistem ujroh di Sahabat Berbagi ini ketika kamu udah join di Sahabat Berbagi dan kamu berbuat kebaikan dengan cara mengajak teman-teman kamu untuk bergabung di aplikasi Sahabat Berbagi. Nah, ini tuh nyambung sama yang sebelumnya dibahas sama Kak Andika tentang penghasilan tambahan. Tapi kayaknya masih terlalu cepet deh kalau misalkan bahas ini sekarang. Dan kita kayaknya bakal bahas ini di SB Basa Basi episode berikutnya. Jadi buat teman-teman tetap mantengin terus akun media sosial kita dan tungguin SB Basa Basi episode selanjutnya. Jadi teman-teman sabar, kembali lagi ya, sabar guys. Mohon bersabar, mohon konsisten nonton Basa Basi, karena kalau kalian konsisten nonton Basa Basi, insya Allah kalian akan mendapatkan pengetahuan baru seputar wakaf, ya kan, dan seputar Sahabat Berbagi juga. Gitu. Oke, untuk pertanyaan dari seminggu kemarin sudah terjawab semua nih, dan jika di antara sahabat masih ada yang ingin ditanyakan, masih mau bertanya-tanya soal wakaf, soal Islam, atau mau minta request kita bahas soal tren apa, bisa langsung DM aja ya ke Instagram @sahabatberbagiapps. Oke deh, kalau gitu dari Abad atau Andika ada yang mau ditambahkan sebagai penutup mungkin? Kalau dari gue sih cukup sih lah. Mungkin Abad yang mau nambahin. Oke. Nah, aku mau nambahin nih, aku pengen ngingetin lagi ke teman-teman, jangan lupa mampir ke Instagram kita @sahabatberbagiapps karena di Snapgram kita bakal buka open pertanyaan
dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Dan pertanyaannya itu bakal kita jawab di episode SB Basa Basi selanjutnya. Oke, kalau gitu. Jadi guys, semua sahabat-sahabat di rumah, stay tune terus, pantengin terus Instagram, Facebook, YouTube ya. Instagram, Facebook, YouTube Sahabat Berbagi, dan tonton terus SB Basa Basi karena kita akan selalu membahas yang menarik di sini. Oke, kalau gitu, kalau udah nggak ada ditambahin lagi, mungkin dari Abad dan Andika, aku izin untuk menutup Basa Basi kali ini ya. Sampai bertemu di Basa Basi berikutnya, sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.